teman-teman, selamat datang di channel Program Purana dalam program Inbox Inspirasi buat kamu. Oke, kali ini saya udah ada seorang apa namanya penakluk pemburu boleh kan? Nggak pemburu sih. Oke. Explore. Oke, Willy. Oke, nama lengkapnya siapa sih? Igede Sugiawan. Igede Sugiawan. Sugiawan. Ya. Terus Willy-nya dari mana? Willy-nya dari nama gini sih, panggilan dari teman-teman. Teman-teman. Jadi kita akan bahas dua hal. Yang pertama, fokus kita ke calon larangnya. Mungkin teman-teman di Bali ataupun di luar sana yang udah lumrah banget ya, udah tenar banget masalah kalau kita bahas calon orang itu kayak apa. Dan kedua adalah, nah dia adalah sang pembantu eksplor dari Go Ranger. Ya, kalau teman-teman mungkin sudah tahu nih, sudah kenal channelnya Go Ranger, ada si Eka ya. Jadi dialah yang membantu untuk mengeksplor. Kalau boleh tahu itu mengeksplor apa uji nyali, apa cari penampakan? Bukan mencari sih, cuma menjelaskan tempat dan bahwa di Bali itu ada tempat beginian. Beginian. Dan Willy itu bergabung ke Go Ranger dari tahun berapa? 2000, kalau nggak salah 2020 kayaknya. 2020. Awalnya tuh kayak gimana, Ben? Awalnya sih nge-DM nih sama Siapa yang DM? saya. Willy. Mau rekomendasi tempat. Oke, di daerah Ubud lah. itu pertamanya. Pertama kali. Terus? Itu 1 bulan baru dibalas sama 1 bulan. Woi, sombong si Eka. Semoga nonton video itu lanjut. Habis itu 1 bulan baru dibalas. Terus itu ketemu dah di dekat lokasi, ketemu kita bincang-bincang. Oke. Terus itu masuk, kita cari view sorenya. Itu tempatnya pertama kali adalah di Gede Batu Ubud. apa tuh, hotel apa? Hotel kalau nggak salah tuh. X ya. Udah nggak dipakai. Udah lama, udah 20. Oke, terus Terus tuh kita explore sorenya dulu. nih kenapa ntar ya. Kenapa harus pengen DM dia? Pengen ikutan itu? Emang gini sih, dulunya punya YouTube. Oke, horor juga. Itu kan pas di nonton YouTube kelihatan Go Ranger. Kan. Tapi masih sekarang punya channel kan? Tapi udah mangkrak. Udah mangkrak. Jadi mager buat konten ya. Oke, habis itu Terus tuh datanglah si Eka nih. terus kayaknya bagus nih ya. Bisa lucu-lucu gitu. Oke, Terus tuh iseng DM buat rekomendasi tempat. Terus tuh ya gitu dah, langsung ketemu, bincang-bincang, nyambung gitu. Berarti si Eka-nya ke dia Ubud ya. Iya, terus langsung konten. Langsung buat konten. Bincang-bincang bentar, terus tuh cari view sorenya. Terusnya malamnya lagi buat. Berarti dia si Eka tinggal di sana dulu sebentar. Itu dah sambil bincang-bincang. Di dekat ada gini apa namanya, circle. Oke. Terus mulai pertama tuh juga udah berani explore tuh sendiri. Pertama sih agak gimana ya, takut sih, tapi nggak terlalu takut gitu, kayak biasa aja. Itu tempatnya angker banget kan? Angker sih, banyak kayak istilah Balinya Due kayak ular gitu. Memang terkenal. Terkenal. Sempat juga lihat itu. Kalau ularnya nggak sempat sih. Cuma palingan interaksi suara aja. Oke. Terus nih mulai dah berjalan channelnya, kontennya Go Ranger. Banyak, setiap dia buat konten dihubungi Willy gitu. Kadang dihubungin terus sih, tapi kadang sayanya nggak bisa. Oke. Karena ada kesibukan. Itu nyaman nggak sih kayak untuk ikutan kayak gitu? Nyaman banget, udah. Nyaman banget. Malam dia lebih kayak kelelawar ya, kalau malam dia di explore, kalau siang dia tidur. Gimana ya, kayak hobi gitu, kalau nggak Hobi. pernah explore. Kalau nggak pernah explore kayak gimana ya, kayak ada yang kurang. Dari itu awalnya kenapa memang dari kecil hobi kayak gitu ya? Kecil penakut banget. SMP aja dianterin kencing ke lapangan. Terus gimana ceritanya nih? Kok bisa berani tuh untuk anterin? Kan kita pada dasarnya kita nggak tahu tempat itu mau ada orang yang tidak kelihatan ataupun itu kan jenis banyak banget jenisnya kan. Mulai dari jin, penunggunya di sana, memedi, apalah itu kuntilanak, nggak takut diikuti tuh? Dulunya sih takut, tapi udah
pikirannya nggak kayak gimana ya, pasrah aja lah, Pasrah ya. pasrah aja gitu. Terus tuh kayak di rumah biasa-biasa aja gitu, nggak ada apa pengaruh-pengaruh, nggak diganggu terus sampai malam tidur juga nyenyak aja biasa. nyenyak aja biasa, nggak sampai lah kayak diteror gitu di rumah, nggak pernah. Oke, nah juga buat kalian teman-teman di sana yang kepoin, nanti ada Instagramnya Willy di sini ya. Habis itu untuk channel konten-kontennya dia pengeksplor bareng sama gue Ranger, ada kontennya di sini bisa kalian scroll ke bawah. Dan juga nih ini mulai dari si Eka. Sebenarnya Eka tuh takut loh, ya kan dia sendiri kata bilang kayak gitu. Sebenarnya aku takut li, cuman apa katanya kami adalah orang penakut yang ingin mengeksplor kegelapan kayak gitu kan. Nah kayak kemarin juga kayak pernah penasaran gitu. Iya kayak penasaran. Kalau kita udah explore penasarannya terjawab ya. Penasaran terjawab, apalagi dapat interaksi itu, wah. Interaksinya bentuknya kayak apa kan? Kayak suara-suara yang di luar logika. Oh itu banyak dong. Banyak. Setiap kamu explore pasti ada aja suara gitu. Ada aja. Ada di tempat paling seru tuh di Villa Kinusa itu di Jimbaran. Berarti kamu Ke ke Jimbaran nih? Jimbaran. Di mana itu? Nggak, langsung jalan ya. Langsung jalan aja malah. Balik. Kalau jujur ya bicara masalah kayak gitu lah explore kegelapan. Aku kok punya nyali untuk itu loh, serius. Iya, lewat jam 11 jam 10 malam aja untuk balik ke rumah, mikir 3 kali. Ya mending nginep di rumah teman atau gitu. Apalagi Bang Lee terkenal. Oke, terus Bang Payangan nggak terkenal ya guys? Dikit sih, nggak sampai gimana ya? Oh, ganas-ganas. Bang Lee sampai sejauh itu? Sampai sejauh di sana udah terkenal lah. Oke. Terkenal gininya, L-nya. Oke, habis itu mulai dan ini kita akan bahas dulu yang pertama. Mungkin nggak semua kita bahas, tapi yang lebih menonjol aja. Karena ini di Bangli, jadi kita akan bahas Bangli. Rumah Sakit Umum Bangli. Kita pernah explore ke sana kan, bareng-bareng waktu itu. Katanya sebelum kita explore bareng nih, ada channel yang udah pernah explore di Rumah Sakit Umum Bangli yang kayak gini. Jadi kalian bisa scroll. Nah, sebelumnya itu Willy udah pernah explore ke sana bareng gue Ranger. Ya kan? Sebelum gue Ranger juga pernah. Sebelum gue Ranger juga pernah sama siapa tuh? Sama teman-teman di satu desa. Di YouTube-nya siapa? Di YouTube-nya saya. Oke, itu pakai apa tuh? Jelangkung itu? Jelangkung. Di YouTube-nya kamu? Oh, kira di YouTube-nya gue Ranger. Nah, kalau itu gimana tuh? Bisa ceritain nggak? interaksinya banyak sih. Ntar lu, itu belum ada kantor perkebendesaan. Itu belum, masih full itu. Full ya mangkraknya. Mangkraknya. Gininya juga apa namanya? Rumput-rumputnya tinggi-tinggi banget. Tinggi. Itu tahun berapa tuh? 2019. 19. Itu gimana tuh? Kenapa harus mikir harus buat jelangkung sana? Karena temannya juga gini bikin jelangkung. Udah prepare, artinya udah dari hari-hari sebelumnya udah pengen banget kesana karena gininya rumah sakitnya cukup terkenal juga. Cukup terkenal. Ya, itu pengen explore lah di sana. Mungkin kalau orang-orang yang suka explore dia ke Bangli, rumah sakit pasti gitu ya, rumah sakit pasti. Rumah sakit lah gitu. Nanti ada juga secara budaya ini recommended buat Eka nih. Ya, habis itu bawa jelangkung nih. Jelangkung Kan terkenal tuh kalau kita pakai jelangkung, kita mulangkan si arwah tuh susah banget. Tapi gimana ya? Itu kayak ya main langsung mau pulang gitu. Oke, langsung mau pulang. Nggak ada ritual-ritual. Nggak ada kembali lagi. Nggak diganggu tuh. Nggak, dari dulu nggak pernah sih. Tapi ada nggak kejadian? Ada nggak kejadian gitu? Di mana lantai 2 ya? Di sebelah pas gininya. Timur tuh. Yang paling timur di lantai paling atas. Lantai 2 berarti. Terus dipakai tuh ritualnya tuh. Masuk kamar di apa namanya? Di lobby apa namanya itu? Balkoni gitu. Iya, balkon. Di balkonnya tuh. Di balkonnya terus tuh tutup pintu. Terus main. Itu pakai mantranya yang gitu. Ya, yang ada di Google. Iya. Kan pakai pestanya pakai permen manulin gitu. Terus tuh main bertiga kalau nggak salah. Siapa aja nih? Megangnya. Kamu, teman, ada satu desa. siapa lagi? Seka? Nggak. Teman juga satu desa. Oh, oke. Terus Terus tuh kameramen satu gitu. Terus Pegang gini, terus permennya gini kayak digerakin gitu. itu serius tuh. Itu berdua yang lihat. Itu nggak tahu sih di kamera lihat apa enggak. Terus langsung gini videonya langsung, yang video main jelangkungnya itu langsung hilang, nggak tahu. Kok bisa? Nggak tahu.
apa memorinya nggak misalnya, tapi di video sebelumnya nggak pernah gitu. Itu nggak tahu. Berarti kemungkinan itu nggak diizinkan untuk itu ya. Itu udah nggak tahu. Tapi udah ritual nggak ngaturan apa itu? Palingan di depan aja gini cara di tugu di depan kan lah. Karena gini ya, untuk di rumah sakit umum di Bangli itu lumayan Terkenal sih. ya pas kita kemarin ke podcast sama si Eka aja, padahal di UGD itu paling depan dekat dengan jalan itu udah digoda dengan bau amis darah. Oke, lanjut. Abis itu barusan ke, nah ini kemarin yang update juga di Ocean Blue ya. Iya. Padahal kemarin gue Ranger pernah loh buat 6 episode di Ocean Blue dan saya tonton loh ke 6-6-nya tuh karena keren. Ocean Blue tuh wah, berapa 1 hektar lebih ya, dan itu keren banget. Tapi sekarang udah gak ada izinnya dari beberapa tahun lalu udah termangkrak ya kan. Terus kemudian setelah lagi Solo Explore-nya itu apa yang kamu rasakan? kalau perasaan sih cuma dengar suara-suara orang nyanyi kayak gitu. Ada orang nyanyi? Kayak senandung. Oh kayak gitu? Terus tuh bagaimana perasaanmu, Lin? kayak lebih terpacu gitu. Lebih semangat kan gitu, lebih semangat. Jadi setiap kamu explore ketika ada suara sesuatu itu lebih semangat untuk tapi, menggali lagi. Emang terkejut sih tapi lebih gimana ya, lebih semangat lah. Untuk gimana sih? Nyari sumber itu. Sumbernya cari. Dan nggak takut tuh? Terkejut tapi takutnya tuh balik dah. Nggak sampai pikir itu. Harus ketemu nih di kamera gitu. Pokoknya biar ini cocoknya dipakai buat gini ya, buat explore ketika kalian punya tempat-tempat yang jarang untuk dikunjungi, yang bisa kontak personal Willy yang terkenal akar gitu. Nah, iya. Terus abis itu bersolo di sana, gimana lagi, banyak lagi solo-solonya di Go Ranger? Di Kinusa itu juga pernah. Itu nah, pernah nggak sih lihat sesuatu di saat explore itu? Kayak sosok wujud iya, apalah itu? Enggak sih, enggak pernah. Oh, coba digoda oleh suara-suara gitu. Pernah dipanggil nggak sih? Enggak. Pernah pas di Petanung. Di Petanung? Tapi enggak Tukar Petanung tuh? Ya. Seru banget tuh Tukar Petanung kan? Katanya desa alam sana ya? Bener tuh? Itu sih ceritanya. Terus gimana? Kayak dipanggil, bukan namaku sih dipanggil. Terus? Woi gitu. Itu kira gue Eka disuruh selesai terus buat cerita. Terus tuh tanya baru ke atas, tanya WK manggil, terus tanya pernah dapat manggil WK tuh enggak gitu. Itu pagi apa malam jam 12 kayak WK di atas nunggu, udah banyak interaksi katanya. Nggak takut tuh nggak balik lagi ke atas? Ada tuh yang itu? Enggak sih, karena kan di pikiran WK yang manggil. Kirain udah disuruh selesai solonya gitu. Selain itu yang lagi? Manggil sih enggak ada. Enggak ada. Kalau dengar suara apa yang paling masih jelas, paling masih ingat tuh apa? Suara apa? Di Kinusa tuh suara jalan lari, orang lari. Pernah ada siapa? Pokoknya itu yang paling interaksinya paling di luar logika. Suara lari dekat terus tuh batu gede itu dilempar. Kelihatan batu ini. Dan nggak takut? Pas tuh wah udah mau lari. Karena udah gini apa namanya, pertama kenal Go Ranger gitu. Oke. Nih ketika jalan setengah ini nggak merinding nggak? Kalau misalnya ada di explore ada suara apa tuh nggak merinding? Merinding pasti. Kayak jeng gitu ya. Terus lanjut lagi. Bodoh. Itu kayak gini apa namanya, pas di Kinusa tuh udah mau lari kan, baru lihat kameranya menitnya baru dikit, lanjut aja dikit lagi lah biar lewat 10 menit gitu. Oke, karena 10 menit banyak iklannya ya. Oke, lanjut. Jadi kita sudah dulu di explore. Jadi kita akan menuju ke nih Calonarang. Itu penting. Calonarang bagian dari gini sih, bagian dari kebudayaan di Bali yang notabene-nya ya banyak banget tamu-tamu mancanegara yang kepo sih masalah Calonarang. Nah, Calonarang di Bali itu kan udah terkenal banget nih. Karena identiknya itu ada acara yang ceritanya tokohnya meninggal, terus dibawa ke situ tempat kuburan. Nah, kalian tahu nggak
kalau sebagian calon arang, kadang-kadang calon arang itu ada yang berani mengisi part itu, ada yang nggak berani ngisi part itu. Artinya ketika mati ya udah diceritakan meninggal aja, tapi nggak dilakoni. Dan kebanyakan yang dicari oleh orang-orang pecinta calon arang itu adalah ketika ada acara part time-nya meninggal, jadi mayatnya dan dibawa ke Sitre. Dan kalian tahu nggak yang jadi mayatnya itu siapa? Ini dia. Dan kenapa itu memilih sanggup jadi bangkai-bangkaian? Entar lo kalau mayat di Bali namanya bangkai ya. Jadi itu udah bangkai-bangkaian sih namanya kalau di acara celana. Bukan mayat serius ya. Bukan mayat serius nih, tapi nama bangkai-bangkaian adalah istilah dipakai untuk celana ketika itu dah mayat-mayatnya itu. Kenapa mau memilih jadi bangkai-bangkaian? Pas pertama sih karena diundi. STT-nya undi. STT. Jadi semua STT itu pasti dapat gantian tuh? Enggak, artinya yang mau kan banyak yang gini. Banyak yang daftar. Ngerekomen, oh ada yang daftar. Ada yang daftar jadi bangkai-bangkaian. Kalian mau silakan daftar. Ada yang daftar jadi bangkai-bangkaian. Terus kamu ikut nggak? Enggak. Nanti harus wajib daftar. Oke, terus habis itu nih gini nih, daftar. Lebih dari 10 orang nggak? Enggak kayaknya. Enggak. Cuma berapa tuh ya? 6. Itu orang hebat tuh ya. 6 orang daftar. Habis itu salah satunya adalah Willy. Ya. Dikocok oleh sama gini juga. Sama yang berenam ada ketua pemudanya kalau nggak salah apa wakilnya. Terus? Terus tuh kan nyari watangan dua. Iya. 2 orang. Terus tuh nama watangan dulu apa biar teman-teman juga tahu. Watangan itu adalah tuh mayat yang pasti calon arang. Yang pasti calon arang. Habis itu terus tuh 2 dicari. Kok banyak? Karena gini juga apa namanya? Pas tuh gininya sekan gong. Okay. Yang gini gong-gong tuh nggak ada apa namanya? Ada sangar masuk mayat gitu. Mayat terus ntar lu kalau biar tahu juga di desa mana nih. Banyak Selat apa? Buat aja payangan dianya. Banyak. Itu tempatnya Willy ya. Jadi setiap odalan di dalam ya. Enggak di dalam. Mana? Namanya sih Puro 10. Itu pura ada berapa tuh? Pura kayak yang 3. enggak, kayak pura adat lah. Pura, tapi setiap ininya ada calon arang. Terus habis itu? Terus tuh udah berdua, ada teman saya Maret namanya. Terus tuh berdua sama saya, terus tuh disuruh lah kayak apa namanya, minta izin ke orang tua dulu. Iya. Minta restu, terus tuh minta restu di Sanglah di Merajaan. Oke. Di Batara yang Guru, terus tuh ke Puro Dalam, Rajapati, sama di Kumun gitu. Itu dikasih lo orang tua ikut kayak gini? Pas pertama sih agak ragu orang tua, terus tuh udah hari H gimana kan? Ngapain daftar? Kalau nggak dikasih ngapain daftar ya kan? Gimana? Pas daftar ditawarin sama orang tua? Nggak. Kerajar ya kan? Pas hari H baru gini. Baru tahu. Dekat-dekat hari H. Dekat hari H. Dan itu terpilih sama Willy. Adikmu gimana? Nggak sedih tuh? Nggak. Pas gini aja tampil ibu gini sedih. Adikmu kadang-kadang excited ya ibu ya? Beneran gak ngerekam segala macam? Ngerekam nggak sih? Oke, terus pas dasar di hari H tuh gimana? Apa yang kamu rasain sih setelah mulai dah prosesnya itu? Prosesnya tuh kayak emang gini, kayak emang mayat-mayat pada umumnya. Kan ceritanya meninggal. Meninggal ceritanya. Terus itu kan di undang-undang tuh. Kalau sebaliknya setan tuh namanya leak ya. Kalau di undang-undang ya. Itu ada apa yang kamu rasain? Seru sih di atas. Kayak kan kamu di asli tuh ditutup asli sama kain, kayak kalau istilah Indonesianya kan kain kafan. Kafan. Iya. Dan terus itu dengar sih suara-suara yang undang-undang tuh dengar. Oh dengar. Terus yang kamu rasain? Rasain di atas kayak pertama sebelum naik tuh emang gini grogi lah, udah gemetar nih kaki. Masa? Udah gemetar, kirain gimana terus tuh baru naik ke atas langsung diangkat. Iya. Wah, seru banget di atas. Seru banget dasarnya orang. Seru banget katanya. Boleh? Ya nyaman lah kayak diginiin. Nggak diginiin tuh, nggak ada yang kayak minuton. Iya, kayak yang dicoba tuh.
ada sih katanya tapi aku nggak tahu, saya nggak tahu gitu. Dikasih sesuatu nggak dari si Jermanku ataupun? Cuma disuruh sembahyang, nasirte Itu yang pertama kali. pertama kali. Yang keduanya kok lagi bisa ikut nih? Yang kedua itu sendiri karena kayak kurang puas lah, penasaran. Yang di part pertama, terus coba di part kedua. Dan nggak ada lagi calon-calon yang lainnya ikut? Nggak, itu emang khusus sendiri. Terus tuh pas WK juga gini, dia ada di sini. Berarti yang pertama nggak diliput? Nggak. Yang kedua baru diliput? Belum kenal sama WK. Terus yang ketiga? Ketiga tuh kenapa ikut lagi? Udah senior banget ya kan? Udah senior banget di channelnya ini. Itu karena gini, kan temannya mengajukan diri dari jadi gini batangan, jadi main-mainan. Terus tuh nggak tahu kenapa di dekat-dekat hari H mengajukan pembatalan buat ini, nanya. Karena takut mungkin? Nggak tahu juga sih. Terus berarti ini dia yang ketiga sebenarnya nggak ikut? Padahal nggak ikut, terus tuh kan terpaksa mau gantiin, terpaksa gini. Itu nggak ada apa namanya kalau jimat khusus tuh? Nggak dikasih sama gini juga mangku yang di. Kenapa? Biar nggak ada jadi daya tarik ya? Ya, biar nggak gimana ya? Kayak ini sesuatu lah yang datang yang dikurang. Hebat sekali seseorangnya sana ya. Hebat. Dan itu nggak takut tuh pada saat. Ini kemarin sempat juga lihat di videonya, kalau pas selesai ritual tuh kamu kayak capek, kayak loyo. Karena gini juga pusing, karena di giniin kayaknya. Masa? Itu udah jadi bangkiannya itu ditaruh di setro. Kalau pertama kedua nggak ditaruh di setro. Yang ketiga? Nggak juga, cuma sembahyang aja di setro. Dibawa sebagai mayat? Nggak, cuma masih di bawah, belum naik ke atas. Di atas ininya apa namanya, kalau istilah Balinya paku. Indonesianya tuh kayak keranda lah. Keranda. Dan itu banyak orang tuh pasti desa luar juga pasti ikut. Banyak banget. Yang ketiga banyak banget. Jadi artis gini sekarang ya. Jadi artis apa itu mayatan ya. Terus habis itu apa yang kamu rasain setelah yang kedua, yang ketiga itu, setelah menjadi bangkai-bangkaian di dalam acara itu? Yang kedua sih kayak seru aja, masih seru. Yang ketiga tuh emang kayak karena gininya, yang ketiga tuh karena ada sanggar yang mau yang nganyah. Terus tuh wartangannya tuh di ritualin kayak lengkap banget kayak orang mati. Mati beneran. Berarti itu kan udah gini tuh, udah beda karena atmosfernya. Karena kalau yang pertama, yang kedua nggak diupacarai. Berarti kalau yang pertama, yang kedua yang nggak diupacarai itu berarti kayak bebalihan aja ya, kayak show aja pentas gitu. Nah yang kedua, yang ketiga itu udah disakralin dan dibanten itu kan udah ada daya tariknya tuh. Sampai gininya juga apa namanya, kalau istilah Balinya kajang. Ya ruruk kajang, sampai isi itu ruruk kajang. Kerajangan. Sampai isi ruruk kajang. Ini dibungkus semuanya. Dibungkus. Gininya kayak apa namanya, tika puasa itu. Itu double 2. Gimana caranya nafas? Agak susah sih, ditekan gininya itu. Tapi ya bisa lah dikit-dikit nafas. Wih, itu ini loh, apa namanya? Agak sakralnya sana. Gimana rasanya? Ada sesuatu nggak kayak yang uji? Gininya apa namanya? Kayak ini gini apa namanya? Kaku. Semutan baru turun baru dilepas tuh. Nggak kerasa badan lah ke bawah. Berapa jam tuh di gulung tuh? Berapa tuh ya? Satu jam lebih kan? Sampai 2 ke situ nih. Kan dari Setre naik di utara Setre, terus tuh dibawa keliling desa, baru ke pura. Keliling desa. Dan itu malam hari. Pasti banyak yang nonton tuh. Kata sangarnya sih ada, tapi aku nggak ngerasain. Nggak ngerasain sama sekali. Kebal lah. Ini boleh dicoba, dipintorin lagi nih. Nggak sih, nggak apa namanya, nggak ngerasain apa-apa. Ngerasain apa-apa? Katanya sih ada yang
yang mau mintonin gitu. Karena sunanya udah ngembel ya. Ya. Terus abis keluar itu dibuka lemas kan? Lemas banget. Terus tuh kan ada yang bawa kamera lighting tuh, Iya. kayak pusing tuh ya. Iya. Lampu pusing. Terus tuh kayak Pingsan ya? nggak, kayak gimana ya, kayak gempa gitu lah. Lemas banget ya? Lemas banget. Nggak bisa jalan? Di giniin, di papah Oh, di papah. sama teman di papah sampai di Jeruan, di gini utamanya apa namanya, Jipura itu kan ada namanya Jabe, Iya, Jabe Tengah, Jeruan gitu. Dibawa ke Jeruan, terus sembahyang, dikasih tirto, terus tuh kayak istirahat bentar lah, untuk pemulihan diri gitu. Iya. Gila ya, gila nih anaknya. Aduh, mentalnya itu nggak mudah loh. Karena jujur ya, ketika di desa ini, ketika untuk ada calon orang itu nggak kadang-kadang ada aja yang sesuatu yang terjadi, nggak berjalan mulus ya. Pertama kali awal di desa ini ada calon orang tuh kerisnya itu mengena kaki. Iya, dan Emang terkenal sih. iya. Terus cerita. Oh iya, habis itu doang yang bisa kamu rasain. Ya, itu aja. Jadi makin penasaran nggak dengan tokoh Baki-Bakian nih? Kalau nanti ada next time ada di desamu lagi, pengen lagi nggak? Cita-cita dari dulu nih pengen ngayah ke pura-pura Di Bali. Di dalam di Bali ketika ada calon orang. Jadi Baki-Bakian. Cita-citanya jadi seleb bangke. Jadi artis bangke. Siapa tahu ada yang mau. Iya, buat teman-teman yang punya ini ya, yang punya odalan nanti bisa hubungi kontak personnya. Ini manajernya ya. Kota pajak. Itu keren loh. Itu nggak mudah, dan itu di dalam Semarang harusnya jadi bang-bangnya itu lah paling punya honor paling tinggi. Ya kan, karena nyawa taruhannya kan. Ya, abis itu nggak ngerasain apa-apa lagi. Enggak sih, cuma itu aja. Nah, sampai berapa sih umurnya? Sekarang 20. Berapa saudara? 2. Kamu dan adiknya? Cowok. Sekolah Masih kelas 3. Kelas 3 SMK. Dia juga ikut jadi gini juga. Kayak exploiter. Iya. Dulu sih sempat pas channelnya saya gini masih aktif, tapi sekarang sama Goranger nggak pernah ikut. Oke, bukan selesai aktif sih, tapi lagi mager nonton ya. Oke. Terus tanggapan orang tua sampai sejauh ini apa sih? Well, Stanley Juma kayak gitu. Kayak gini udah kayak udah lelah lah gini. Nyuruh. Oh, bilangin ya. Bilangin. Karena nggung ya. Bisa jadi. Terus sampai sejauh ini yang masih tetap pengen ada di konten gue Goranger. Masih karena dunianya suka dunia malam juga, sama nyaman lah untuk explore. Aneh banget ya. Orang-orang kalau malam tuh sama tidur. ini juga teman-teman Goranger juga nyaman. Iya, bener banget tuh. Kayak semua untuk Goranger, semoga bareng bantu untuk nyupport video ini ya, konten ini. Ya emang sih aku beberapa kali ketemu sama timnya Goranger tuh memang keren banget. Kece banget. Oke, apa yang bisa kamu sampaikan kepada orang-orang di sana nih? Buat yang penakut ataupun buat yang apa ya, yang pengen nge-explore dirinya, apa yang bisa kamu sampaikan? Menurutku sih untuk orang-orang yang masih penakut, bukannya mau menggurui sih, tapi berbagi sharing pengalaman lah. Mending kita kayak latihan ke tempat-tempat malam gitu. Emang sih gininya pas pertamanya takut, terus aja latih. Oh, bisa dilatih sama latih. Terus tuh kayak ya biasa gitu jadinya. Oke, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan paling tinggi, nggak mungkin kita pokoknya terpaksa jadinya terbiasa. Asik, terpaksa jadinya terbiasa. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di info kali ini, sampai bertemu lagi di info yang akan datang. Bye.